Kalau kamu ingin jadi jenius, jangan terlalu banyak berpikir, ikuti saja kata hatimu. Kalau kamu ikuti kata hati, kehidupan yang akan jadi gurumu. Kalau kamu banyak berpikir, pikiran sempit manusia yang akan jadi gurumu. Kalau kita belajar psikologi, kalau kita mau dekat sama seseorang, itu kan tentang emosi, bukan logika kan. Mau seberapapun logika kita pinter, kita nggak bisa dekat sama orang kalau emosinya nggak nyambung. Nah, kalau kita masih needy, kita hitung-hitungan, itu udah permainan logika. Sedangkan kamu sendiri sudah membuktikan, walaupun kamu logika banget, kamu sudah membuktikan bahwa pada saat kamu buang logika, ngikutin intuisi kamu, pada saat itu harus ngapain gini, works fine, ya kan. Kayak tadi kamu bilang ketemu wanita, terus kamu ikutin intuisi aja, peluk, ngomong ini, pegang tangan, itu akan lebih berhasil ngikutin intuisi dibandingkan kamu terstruktur dengan logika dan persiapan kamu. Jelas nggak maksudnya? Gitu. Iya. Nah, kalau kita ngomong persiapan ya, seperti kamu bilang tadi, harus ada persiapan ini. Kalau kita ngomong persiapan, pertama, persiapan itu sendiri membatasi kemungkinan bagus yang bisa terjadi. Kenapa? Karena kemungkinan bagus itu akan terbatasi dengan persiapan kita. Kalau misalnya kita nggak ada persiapan, kita bisa ngomong 1.000, 1.000.000 kalimat, apapun possible, gitu kan. Tapi kalau kita mempersiapkan diri, kita akan terbatasi. Misalnya kita persiapannya cuma 4 kalimat, ya udah 4 kalimat itu aja, kita terbatasi dengan 4 kalimat itu. Kita nggak bisa keluar dari konteks 4 kalimat itu. Itu yang menyebabkan disfungsi. Jelas nggak maksudnya? Ya, jelas ya. Nah, jadi kalau kasus kamu, itu satu ya. Dan 2, kamu mau mempersiapkan diri, itu pasti ada alasan di belakangnya kan. Alasannya apa? Needy kan. Kamu pengen ini berhasil gitu. Jadi kamu pengen ini berhasil. Karena kamu needy, kamu bilang butuh persiapan gitu. Jadi kamu needy, karena needy pengen berhasil, kamu butuh persiapan. Nah, kamu butuh persiapan karena kamu peduli, begitu pedulinya pengen berhasil. Nah, pada saat kamu begitu pedulinya pengen berhasil needy, kamu tahu hasilnya. Benar nggak? Ya, itu sama kayak mentalitas orang dagang atau mentalitas orang bisnis. Begini mentalitas orang bisnis. Kalau dia mau bisnis, udah hitung untung rugi, biasanya bisnisnya nggak berjalan lancar. Kenapa nggak berjalan lancar? Karena dia nggak bebas berkreasi, nggak bebas bereksperimen, nggak bebas coba ini itu. Karena kalau mau coba ini itu ntar untung rugi, mending kita main aman aja. Nah, kalau pebisnis beneran, dia nggak peduli mau rugi, mau untung, ya kan, mau jungkir balik, mau tidur di kolong jembatan. Yang penting dia eksperimental, dia bereksperimen, dia cari cara bagaimanapun caranya supaya bisnisnya jalan. Dia nggak hitung-hitungan. Aku melihat persiapan seperti itu. Jadi kalau kamu konteksnya ngomong sama wanita, kamu mempersiapkan sesuatu, persiapan kalimat A, B, C, D, harus ngapain, itu sama aja hitung-hitungan. Nah, kalau kamu spontan, itu kayak tadi, yang orang dia mau bisnis, dia nggak hitung-hitungan, dia eksperimental, dia akan coba berbagai macam cara. Dia bebas. Justru karena kebebasan itu, dia bisa menemukan jalan yang lebih bagus dari yang bikin persiapan gitu loh. Ya, walaupun nggak semua yang dia coba berhasil, tapi yang berhasil akan sangat berhasil karena itu jalannya dia. Kadang jalan kamu sama jalan aku beda. Aku bisa kasih persiapan buat kamu, Ton, kalau ada cewek ngomong A, B, C, D, tapi ternyata itu works for me, not for you gitu misalnya. Ya, jelas nggak tuh maksudnya? Ya, nah. Sekarang begini pertanyaan. Misalnya kamu mau menang kejuaraan karate. Kejuaraan karate itu 5 menit kan? 5 menit bet ketahuan siapa yang menang kan gitu. Benar nggak? Iya.
Nah, kalau orang mau menang karate, dia mempersiapkan diri bertahun-tahun hanya untuk 5 menit itu kan. Betul nggak? Iya. Kalau kita analogikan sama kayak belajar ngomong sama wanita, ngomongnya 5 menit tapi untuk membuat 5 menit itu bagus harus ada persiapan latihan selama bertahun-tahun kan gitu. Kamu pasti mikirnya kayak gitu kan, betul nggak? Iya, penting itu. Nah, berarti kita harus latihan dong mempersiapkan diri untuk 5 menit itu, betul nggak? Iya. Ya kan? Nah, oke, aku ngerti pikiran kamu dan juga teman-teman juga pasti mikir kayak gitu. Nah, tapi kalau ditelaah lagi, kalau kamu mau menang karate 5 menit, yang kamu lakukan 10 tahun itu bukan latihan namanya. Itu spontanitas. Maksudnya apa? Aku bedakan dulu antara persiapan atau latihan dan spontanitas ya. Latihan adalah bukan latihan, persiapan adalah kamu mempersiapkan diri dengan berbagai macam teknik atau cara supaya nanti kalau ada sesuatu kamu bisa tahu ngapain gitu ya. Nah, itu persiapan. Kalau spontanitas, apa yang kamu rasa senang atau apa yang kamu rasa saat itu kamu lakukan, itu spontanitas. Ngerti nggak? Iya. Jadi spontanitas adalah bagian dari hidup kamu, bagian dari diri kamu. Karena apapun yang diri kamu rasakan, kamu lakukan. Dengan kata lain, be yourself. Ya jelas? Iya. Nah, kalau persiapan kamu nggak be yourself. Kamu pengennya spontanitasnya pengen A, tapi kamu buang keinginan kamu, buang intuisi kamu, buang apa yang kamu ingin lakukan saat itu, dan kamu fokusnya ke B, terus ke B, terus ke B, terus ke B, terus kamu fokus untuk latihan lakukan B. Jadi kamu nggak jadi diri sendiri, kamu nggak ingin lakukan itu, kamu B terus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang dipaksa untuk jadi yang bukan dia inginkan, walaupun dipaksanya 10 tahun, kira-kira dia akan jadi nggak? Contohnya, kamu nggak suka jadi dokter, tapi kamu dipaksa selama 10 tahun untuk belajar dokter. Kira-kira kamu akan berhasil nggak pada saat nanti jadi dokter? Dipaksa. Iya, dipaksa. Ya. Kamu melakukan itu demi persiapan jadi dokter, tapi melakukan persiapan itu bukan kamu. Kira-kira berhasil nggak jadi dokter? Bisa iya, bisa tidak. Ya bisa aja. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kamu lakukan itu, sebagian besar, ya kemungkinan tidak, karena itu bukan diri kamu. Jelas nggak? Iya. Maksudnya, ya. Nah, beda kalau kamu memang suka kedokteran dan kamu belajar dokter. Jadi pada saat kamu belajar dokter itu 10 tahun, bukan untuk mempersiapkan diri untuk jadi dokter, enggak, tapi kamu menjalani hidup kamu waktu demi waktu secara spontan, ngerti nggak? Jadi bukan latihan lagi, bukan mempersiapkan sesuatu, tapi kamu memang menjalankan itu sebagai bagian diri kamu secara spontan terus menerus. Jadi kalau kamu nggak suka ngomong sama cewek, nggak suka banyak ngomong sama cewek, kalau kamu paksain diri untuk banyak ngomong sama cewek demi persiapan, nanti hasilnya nggak akan maksimal. Kalau kamu nggak suka banyak ngomong sama cewek, kamu sukanya diem aja, cuma ngomong sedikit sama cewek. Lebih baik ngomong sedikit, tapi itu spontanitas kamu yang kamu lakukan setiap hari. Nanti spontanitas ini menumpuk, dan kamu ngerti sendiri, jadi intuisi gitu. Jelas nggak maksudnya? Oh iya, mulai jelas. Jadi setiap saat itu adalah spontanitas yang menumpuk 10 tahun. Nah, itu yang akan membuat kamu menang karate. Jadi orang
10 tahun itu bukan belajar mempersiapkan diri untuk 5 menit. 10 tahun itu dia menghidupi apa yang dia inginkan setiap hari itu spontanitas, yaitu spontanitasnya adalah ya latihan karate gitu. Ngerti gak? Jadi tujuannya bukan mau menang karate, tapi setiap hari memang adalah karate. Mau buat 5 menit itu kayak mau buat persiapan ini, pokoknya tiap hari dia lakukan aja, itu udah jadi bagian dirinya. Gitu. Beda sama latihan. Kalau latihan kamu tidak menjadi diri kamu tidak spontan. Jelas maksudnya? Iya. Ya, jadi perbedaannya di sini. Kamu melihat spontanitas itu adalah pada saat ketemu. Enggak. Spontanitas adalah pada saat setiap hari. Yang kamu lakukan pada wanita itu namanya spontanitas. Gitu. Spontanitas itu menumpuk nanti jadi intuisi. Intuisi itu yang jadi persiapan buat kamu dan usually works. Gitu. Bukannya kamu latihannya itu nggak spontan, secara akademis gitu, secara textbook yang bukan diri kamu latihan demi ngomong sama cewek, itu beda lagi hasilnya. Ya makanya kamu lihat kalau orang yang akademis sama orang yang justru nggak kuliah, dua-duanya bisnis, malah bisa lebih berhasil yang nggak kuliah, karena yang dia lakukan adalah spontanitas setiap hari sampai dia ngerti. Sedangkan kalau yang akademis, dia persiapannya dari textbook ABCD semuanya diaplikasikan ke dunia nyata, nggak dinamis, kaku. Jadi dia main aman gitu. Jadi setiap hari itu kamu harus spontanitas jadi diri kamu begitu adanya. Yang kamu suka lakukan, yang enggak ya enggak. Nah itu yang akan jadi modal kamu nanti pada saat ngomong sama cewek gitu. Dan skill itu bukan datang dari persiapan. Skillnya datang dari spontanitas. Gitu. Nah, yang salah adalah pada saat orang mengikuti intuisi awalnya, lalu gagal, dia langsung ngecap, oh berarti intuisi nggak berhasil. Dia pikir intuisi kalau dipakai langsung berhasil, kalau nggak ya udah nggak berhasil. Gitu. Itu juga ngaco, karena intuisi pada saat dipakai dari awal belum tentu berhasil. Itu butuh proses untuk terus-menerus ditajamkan gitu. Dia harus terus-menerus spontan. Nanti spontanitasnya akan lebih bagus lagi. Jadi jangan pikir pakai intuisi sekali nggak berhasil ya udah semuanya nggak berhasil. Belum tentu. Kalau kamu coba teknik itu pada saat pertama-tama digunakan itu udah pasti nggak berhasil. Pasti selalu gagal dulu. Apapun yang kamu coba awalnya pasti gagal dulu. Jadi jangan cap begitu pakai intuisi nggak berhasil. Oh intuisi fail, enggak seperti itu juga. Justru intuisi terus dipakai supaya kamu terbiasa dengan spontanitas. Nah ini sama seperti anak kecil diajarkan pakai otak kiri atau otak kanan. Kalau pakai otak kiri mereka diajarkan hafalan, betul nggak? Kalau pakai otak kanan mereka diajarin pengertian. Ya kan beda dong, hafalan sama pengertian beda dong. Kalau hafalan, dia menghafal. Begitu ada hal-hal yang dia nggak tahu, dia nggak hafal, atau dia nggak ngerti, dia lihat hafalannya nggak ada, dia bingung mau ngapain, kan gitu. Ya kan? Tapi kalau dia ngerti, ada hal-hal yang macem-macem yang dia belum pernah pikirin sebelumnya, tapi dia ngerti dasarnya, dia bisa melewati itu. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Orang yang menggunakan intuisinya dan dia nggak peduli hasil, dia cuma percaya prosesnya, itu bisa langsung lompat ke level 3. Nah, tapi yang sulit adalah orang yang logikanya ini jalan. Logika ini kan selalu nyari kepastian tuh, konsistensi. Kalau nggak pasti dan konsisten, itu disebut gagal kan semua logika, benar nggak? Iya. Ya kan? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah. Dia maunya konsisten 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya logika ini selalu mencari kepastian. Dan di godlike itu sendiri level 3 itu aku sarankan untuk kurangi pakai logika. Kurangi pakai logika dan lebih ke intuisi. Apa pakai logika? Aku rasa logika kan penting juga. betul. Aku rasa logika itu penting untuk menjelaskan.
fungsi logika yang paling penting menurut aku adalah untuk menjelaskan sesuatu. Tapi kalau untuk membuat sesuatu itu, khususnya di sosial ya, khususnya untuk hal sosial, untuk berhasil di sosial, logika itu bagus untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk dipakai benar-benar sebagai pedoman untuk berhasil di sosial, aku rasa itu enggak. Karena kebanyakan orang-orang yang pinter gitu ya, pinter logikanya, akademis, biasanya agak sulit bersosial. Justru yang pakai feeling, pakai perasaan, pakai intuisi, justru itu yang bisa ngomong, PR-nya bagus, mereka ngomong lancar, terus bisa membawa suasana jadi hangat, bisa humor gitu. Jelas nggak maksudnya? Misalnya ketemu cewek terus logika kamu shutdown kan, yang kamu ikutin adalah intuisi, peluk. Nah kalau logika kamu ikut campur seperti ini, intuisi bilang peluk, terus kamu ya jangan peluk, ntar gini, dia belum ngasih eye contact, dia belum gini, nah udah prosesnya jadi kacau gitu loh. Nah tapi kebanyakan orang takut mau spontan. Kenapa? Karena mereka main aman, cari yang pasti gitu loh. Sedangkan yang pasti itu nggak ada kan. Nah caranya untuk mengontrol ketidakpastian jadi pasti hanya dengan menggunakan intuisi, karena intuisi lebih pinter untuk menangani ketidakpastian itu gitu. Khususnya di setting sosial ya, untuk hal-hal sosial ya. Sebetulnya nggak hal sosial doang sih, kalau kamu lihat forex, kalau orang main saham itu kan udah nggak pakai logik ya. Mungkin mereka pakai logik untuk riset datanya. Pasar ini lagi turun, pasar ini lagi naik. Tapi orang yang pinter untuk main saham atau main forex itu dia kan pakai intuisi. Dia nggak terlalu, dia tetap lihat data, riset, tapi dia nggak terlalu terikat dengan data dan riset itu untuk menentukan perilakunya gitu. Dia tetap pakai intuisi gitu. Bahkan banyak orang yang berhasil justru karena dia lawan arus. Orang-orang bilang ke sini, dia malah ke sana sesuai intuisinya, dan itu rata-rata berhasil gitu loh. Makanya penting untuk benar-benar berani spontan, walaupun mengerikan kadang, karena kita ya kan, spontan tuh mengerikan loh. Kita nggak punya persiapan, ntar kalau spontan nanti dia kalau gini gimana, wah ngeri gitu. Dan kita nggak mau malu gitu kan. Jadinya mulailah logika kita menyusun strategi ya untuk membuat kita tenang sebetulnya. Padahal ya akhir-akhirnya ya jadi begitu, jadi membatasi. Oh jadi konsepnya ini kita boleh pakai logika tapi secukupnya, jadi jangan terlalu ya kita pakai untuk secukupnya lah, itu maksudnya. Pada saat dihadapkan dengan situasi kamu harus cepat respon, kalau bisa jangan pakai logika, itu maksudnya. Oh gitu. Kamu basically logika itu apa sih? Menurut kamu apa logik? Ya pasti ya, sistem. Nah, menurut aku logika itu adalah program kamu, program lama kamu. Kamu diprogram sama lingkungan, sama teman-teman, sama sekitar dari kecil. Itu yang jadi logika kamu. For example, teman-teman kamu bilang kalau cewek harus diperlakukan kayak putri, terus ibu kamu bilang, karena ibu kamu wanita ya, perlakuan wanita kayak putri gitu. Nah, itu akan jadi bagian logik kamu. Logik kamu mengatakan bahwa wanita harus diperlakukan seperti putri. Kamu gunakan logik kamu ke wanita, it doesn't work gitu. Jadi menurut aku ya logika itu adalah program-program lama kamu. Nah, jangan sampai membatasi. Kalau kamu pakai intuisi, logika kamu bisa berubah, logik kamu bisa berubah. Dan intuisi juga program juga kan? Oh beda. Intuisi bukan program. Yang program adalah insting. Nah ini ngomongannya jadi lagi. Ya, gini, insting sama intuisi itu berbeda loh. Jangan salah. Insting, misalnya gini. Tapi by the way, insting itu datang dari logika juga. For example, kamu diajarin dari kecil begini. Don't talk to stranger. Jangan ngomong sama orang asing. Itu jadi bagian logika kamu, ya. Oke, nah
Begitu ada orang asing ngomong sama kamu, logika kamu bilang apa? Don't talk to stranger. Tapi orang asing itu terus ngomong, tiba-tiba muncul insting kamu dong. Insting kamu bilang apa? Wah, harus lari, harus pukul, harus menghindar gitu kan. Karena insting kamu based on logika kamu. Gitu. Kan perilaku berdasarkan insting kan. Misalnya kalau ada stranger yang ngomong sama kamu, logika kamu bilang don't talk to stranger, perilaku kamu pada saat itu, insting kamu lari gitu, menyelamatkan diri. Padahal dia ngomong belum tentu jahat juga kan. Atau misalnya ya gitulah, kamu diprogram intinya. Nah, insting itu sesuai program. Nah, kalau intuisi itu adalah perasaan, bentuknya sama emosi. Nah, makanya jangan salah. Emosi itu timbul, harus tahu dulu sumbernya dari mana. Apakah dari pikiran, dari intuisi, atau dari insting. Nah, emosi yang bilang ini adalah dari intuisi. Apa bedanya intuisi sama insting ya? Intuisi adalah sesuatu yang timbul sebelum kamu berpikir. Jelas gak? Sebelum berpikir. Iya. Intuisi itu. Itu intuisi. Jadi intuisi datang sebelum pikiran. Contohnya, kamu lihat cewek, kamu lagi ngomong sama cewek, tiba-tiba pikiran kamu bilang ngomong A gitu. Zet gitu, tiba-tiba aja cepet ngomong A. Tapi begitu ngomong A, kamu gunakan pikiran kamu, jangan, kalau ngomong A nanti dia begini, jadi lebih baik begini. Muncul lagi perasaan yang lain kan, oh iya bener juga, waktu itu pengalaman begini. Jadi takut. Nah, itu insting, jelas nggak maksudnya? Datang setelah pikiran kamu. Tapi insting juga bisa datang secara instan, nggak pakai pikiran. Contohnya misalnya kalau di depan kamu ada singa, kamu kan nggak mikir dulu, pasti langsung lari. Gitu, itu beda lagi ceritanya. Tapi yang jelas kalau ingin membedakan antara insting dan intuisi itu datang out of the blue sebelum kamu bisa berpikir, sebelum program kamu jalan. Gitu. Tapi pada saat out of the blue itu muncul, terus kamu pikirkan, hal itu akan jadi aneh. Kamu memilih untuk ngikutin program kamu akhirnya. Gitu. Oh, sama seperti pengalamanku ini, Bro. Yang mana? Jadi waktu aku naik sepeda motor ya. Di depan aku itu nggak ada apa-apa, Bro. Nggak ada apa-apa pokoknya. Tapi tiba-tiba nggak enak ya perasaanku. Kayak serasa aku nggak boleh lewat sana dengan cepat gitu loh. Ya otomatis akhirnya instingku ngikuti intuisi itu. Akhirnya kecepatannya saya lambatin. Akhirnya benar ada orang tiba-tiba membuka pintu mobil. Lalu mendadak. Ya untung aja aku ngikuti intuisi atau insting otomatis melancar kendaraan, jadi nggak sampai nggak ketubrak, sampai ketabrak gitu. Nah itu maksudnya. Itu intuisi ya. Iya. Nah, satu hal lagi, intuisi itu kalau kamu pelajari fisika kuantum atau kamu pelajari budaya spiritual timur, intuisi itu datangnya dari mana kan gitu. Datangnya dari, aku bisa bilang bahasa Inggrisnya higher self ya. Datangnya dari let's say kita sebut aja malaikat pelindung kamu lah. Bilang aja kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya sih higher self. Sebetulnya kamu tuh ada 3 bagian. Kamu yang di atas sana, kamu yang di dunia, sama kamu yang gitu-gitulah. Intinya intinya intuisi itu datang dari tanda kutip malaikat pelindung kamu. Gampangnya, simpelnya begitulah. Soalnya kalau aku jelasin panjang. Jadi kamu punya malaikat pelindung, dia itu tempatnya itu di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi dia bisa melihat ke depan. Makanya intuisi dikirim sama kamu sebelum hal itu kejadian. Kamu seperti tahu harus apa. Nah, kamu ikutin intuisi, tiba-tiba kejadian yang bisa bikin kamu celaka itu kamu lihat dan kamu terhindar. Jadi intuisi itu bisa melihat ke masa depan dan dia mengirimkan informasi ke masa lalu, masa sekarang ini. Makanya kalau kamu intuisinya terasah, kamu bisa tahu aja nih cewek bakal ngapain setelah ini, abis ini dia bakal ngomong ini, kamu bisa prediksi jalannya kemana, kira-kira kita cocok apa enggak gitu. Makanya penting banget untuk mengasah intuisi. Caranya mengasah intuisi adalah dengan melatih spontanitas.
Tapi ingat sekali lagi, melatih spontanitas nggak langsung berhasil. Tapi kalau sudah terasa spontanitasnya, intuisinya tajam, kita kayak bisa meramal gitu. Dan itu keren sih. Kita nggak bisa tahu harus berbuat apa, terus abis ini mau ngapain gitu. Makanya penting untuk mengasah intuisi. Gitu. Gimana, jelas nggak? Iya, jelas. Dan aku tahu sih rasa takut untuk mengikuti intuisi, aku tahu karena intuisi itu nggak masuk akal kadang gitu. Iya betul. Terus intuisi itu bisa bikin kita dibilang gila kalau kita ngomongin ke orang. Yang bikin takut orang mengikuti intuisi itu karena kita harus membuang semua teknik, membuang semua persiapan yang kita siapin, dan rela spontan. Itu ngeri. Dan ya kan, dan itu penting juga sih. Tapi kalau kita mau nekat gitu, mau naik level, harus ada pengorbanan kan. Pengorbanannya ya malu-malu dulu untuk spontan dan buang semua teknik, jadi natural gitu.